Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Rektor UIN Mataram, yang saya hormati dan muliakan Bapak Dekan, Bapak Kaprodi, dan Bapak dosen dan panitia penyelenggara PPG Batch 2 2023 ini yang saya hormati dan muliakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat kita semua tetap dalam lindungannya untuk menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan pada saatnya nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dedi Irawan, mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2023 yang akan melaksanakan UKIN pada tahun 2023 ini akan dilaksanakan di Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Wathon Langgalawe dengan modul ajar dengan tema periode awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pelaksanaan proses pembelajaran ini dilaksanakan di Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Wathon Langgalawe, Desa Ibuka, Kecamatan Batu Kliang Utara. Dari proses pembelajaran yang saya laksanakan ini, mohon masukan, kritikan yang sifatnya membangun dari Bapak Ibu dosen penguji. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika UIN Mataram yang telah memberikan banyak ilmu, pengarahan, dan proses pembelajaran untuk menjadi guru profesional, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selamat menyaksikan proses pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Materi selanjutnya yang kita akan pelajari, kita akan lanjutkan mata pelajaran minggu lalu tentang sejarah kebudayaan Islam. Saat ini kita akan pelajari tentang perkembangan Rasulullah SAW pada periode awal. Tapi sebelum kita mulai belajar, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Pada ketua kelas dipersilakan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya
belajar, Pak Guru akan absen kehadiran anak-anakku semua. Apakah ada teman-temannya yang tidak masuk sekolah? Semua lengkap? Semua lengkap ya, tidak ada yang malas. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan pelajarannya. Tapi sebelum Pak Guru lanjutkan pelajarannya, Pak Guru akan berikan tujuan kita belajar dulu ya. Tujuan kita belajar. Apa tujuan kita belajar? Yang pertama, nanti setelah proses pelajaran, siswa dapat menjelaskan latar belakang dan sejarah kehidupan Rasulullah SAW pada periode awal. Yang kedua, siswa diharapkan memahami dan menghargai perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam pada periode awal. Yang ketiga, siswa nantinya dapat menyebutkan tokoh-tokoh penting. Tokoh-tokoh penting maksudnya di sana mengetahui siapa-siapa tokoh-tokoh penting dalam periode awal Rasulullah dalam menyebarkan Islam. Siswa dapat menyebutkan tokoh-tokohnya dan mengetahui. Nah, ini adalah tujuan kita belajar pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita belajar, Pak Guru akan bertanya dulu. Kira-kira apa yang diketahui oleh anak-anakku semua sebelum kita mulai belajar? Apa yang diketahui tentang kehidupan masyarakat Mekah sebelum Islam? Apa, ayo? Nah, bagaimana keadaannya sebelum datangnya Islam? Masyarakat Mekah? Perang, ya, selalu berperang. Terus apa juga? Dia Mekah selalu berperang. Terus kondisinya masyarakatnya apa? Berantakan. Ya. Terus apa juga? Menyembah berhala. Terus apa juga keadaannya masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam? Menyembah berhala. Baiklah anak-anakku semua, kita akan lanjutkan materi pelajaran. Pak Guru akan menayangkan film perjalanan Rasulullah SAW pada periode awal. Nanti setelah film ini kita tonton bersama, kita akan bentuk kelompok. Bentuk kelompok. Nah, sekarang nanti Pak Guru akan tayangkan film perjalanan ini, perjalanan Rasulullah SAW itu dianalisis, ditulis, dimaknai apa-apa yang terkandung di dalam film itu, dan nanti itu menjadi bahan diskusi. Nah, nanti diskusi ini kita akan bentuk kelompok. Nah, tapi sebelumnya kita akan bentuk kelompok dulu ya. Nah, sebelum kita tonton video, kita akan bentuk kelompok. Mulai dari bangku sebelah kiri, hitung 1 sampai 3. Ya, mulai dari 1. Baik.
sudah berhitung ya. Bagi yang sudah menyebut angka 1, 2, dan 3, silahkan masuk ke nomor masing-masing. Nah, siapa yang nomor 1 masuk kelompok 1. Siapa yang menyebut angka 2 masuk kelompok 2. Siapa yang menyebut 3 masuk kelompok 3. Baik, silakan diatur. Ayo, bantu kelompok 1 di sebelah kanan. Kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, yang rapi, yang rapi. Yang rapi. Sudah? Nah, sudah? Mana kelompok 1? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik, dipersiapkan bukunya dipersiapkan. Ya. Sudah semua? Ayo, sudah semua? Sudah? Perlengkapannya sudah? Baik. Anak-anakku semua, ini sudah terbentuk kelompok ya. Pak Guru akan berikan sejenis lembaran nanti tempat mencatat ya. Mencatat terlebih dahulu. Nanti siapkan nanti siapa menjadi ketua kelompok. Ya. Nah, ketua kelompok Wais Anas kelompok 1, kelompok 2 Zapuan, kelompok 3 Muhammad Galuh Abdul Razak. Ya. Sekarang Pak Guru akan berikan ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Nanti yang lainnya anggota silakan ditulis di buku masing-masing. Ya? Paham semua? Paham semua? Baik. Kalau begitu kita akan tonton video perjalanan Nabi Muhammad SAW pada periode awal. Silakan disimak dengan baik dan teliti. Nanti setelah ada catatan akan diskusi dari apa yang sudah ditonton dan nanti akan dipresentasikan. Baiklah anak-anakku semua, kita sudah selesai menonton film tentang perjalanan kisah Nabi Muhammad SAW pada periode yaitu di Makkah. Nah sekarang sudah ada catatan-catatannya ya? Sudah ada ya? Baik, kalau begitu silakan diskusikan bersama kelompok masing-masing dari apa yang sudah ditonton, sudah dimaknai, sudah dilihat. Silakan diskusikan bersama kelompok masing-masing. Nanti setelah selesai diskusi, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan teman-temannya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Nanti akan dijawab sama teman-temannya. Boleh kelompok 1 bertanya dengan kelompok 2. Kelompok 2 boleh bertanya ke kelompok 3. Begitu sebaliknya. Baik, silakan diskusi bersama kelompok masing-masing.
Marilah teman-teman mulai berdiskusi pelajaran hari ini. Baik, anak-anakku semua sudah selesai diskusi? Sudah selesai ya? Baik, kembali ke kelompok masing-masing. Kita akan diskusi atau presentasi masing-masing kelompok. Ya, silakan. Ya semua, baik. Masih semangat? Baik, mantap. Kita mulai dari kelompok 1 untuk presentasi. Silakan maju 2 orang, ketua dengan sekretarisnya. Silakan. Di sini duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi yang akan dibacakan oleh Eliza Noviatin Zahra. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang dan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum jadi Rasul. Nabi Muhammad lahir pada 20 April 571 Mesir pada tahun Gajah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kedua nasab orang tua Nabi Muhammad bertemu pada Datuk Kilab. Silsilah Nabi Muhammad berasal dari suku Quraisy yang terhormat di kalangan bangsa Arab. Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal 3 bulan setelah menikah. Muhammad sempat diasuh oleh beberapa perawat sebelum kembali ke ibu kandungnya. Namun, saat berusia 6 tahun, ibunya juga meninggal. Setelah kematian ibunya, ia berada dalam asuhan kakeknya, Abdul Muthalib, yang sangat menyayanginya. 2 tahun kemudian, kakeknya meninggal dan tanggung jawabnya beralih kepada pamannya, Abu Talib. Tantangan dan hambatan pada periode awal dakwah. Pemilihan sebagai nabi pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul saat sedang bertahanus di Gua Hira di Jabal Nur, Mekah. Hal ini terjadi pada 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah atau Juli 610 Mesir. Pertemuan dengan malaikat Jibril. Selama beribadah di Gua Hira, malaikat Jibril mendatangi dan menyampaikan wahyu pertama dari Allah. Meskipun Nabi Muhammad tidak bisa membaca, setelah didekap oleh Jibril sebanyak 3 kali, beliau mampu membacanya. Wahyu pertama ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, apakah ada yang dipertanyakan? Ada. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun berapa? Dan saya akan menjawab pertanyaannya. Nabi Muhammad lahir pada 20 April 571 Masehi pada tahun Gajah. Baik, itu jawabannya ya. Yang lain jawabannya? Ada tambahan? Nah, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Nah, Merdeka. Cepat salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
selanjutnya kelompok 2. Nah, dipersilakan kelompok 2. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Ananda Neza Amelia Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Respon masyarakat Mekah. Dakwah Nabi Muhammad SAW mendapatkan berbagai respon dari masyarakat Mekah. Mayoritas masyarakat Quraisy yang kafir menentang keras ajaran yang disampaikan tersebut. Mereka menyebarkan berbagai fitnah dan melakukan usaha untuk menghentikan penyebaran ajaran Islam. Abu Lahab adalah salah satu tokoh. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Galuh Abdul Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh-tokoh penting yang berkontribusi dan mendukung dakwah Islam. 1. Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah SAW dan merupakan pendukung pertamanya. Dia adalah wanita pertama yang memeluk Islam. 2. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Rasulullah SAW dan merupakan orang pertama dari kalangan laki-laki yang memeluk Islam. Ia sangat aktif dalam mendukung dakwah dan membantu Rasulullah SAW dalam banyak hal. 3. Ali bin Abi Thalib, paman dan menantu Rasulullah SAW. Dia adalah orang pertama dari kalangan pemuda yang memeluk Islam. 4. Zaid bin Harisah. Beliau adalah budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW dan diangkat sebagai anak angkatnya. Zaid memeluk Islam pada periode awal dakwah. 5. Waraka bin Naufal, meski tidak memeluk Islam, namun beliau berperan penting sebagai salah satu tokoh yang merupakan penjelasan kepada Rasulullah SAW mengenai wahyu pertama yang diterimanya. 6. Bilal bin Rabah, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan azannya yang merdu. Dia adalah salah satu budak yang dimerdekakan dengan imannya dengan Islam dan mendapat perlakuan buruk dari pemiliknya sebelum dimerdekakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus. Baiklah anak-anakku semua, kita sudah selesai diskusi dan diskusi dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ini sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan bagi kita semua. Baik, perhatikan. Ini adalah latar belakang kelompok 1 tadi mendiskusikan tentang latar belakang kehidupan Rasulullah SAW. Beliau lahir di mana? Siapa orang tuanya? Siapa ibu bapaknya? Dan beliau diasuh oleh siapa? Nah, kira-kira siapa nama bapaknya Nabi Muhammad SAW? Siapa nama ibu
daun gajah. Tapi semua. Terus kelompok 2 tadi apa tadi anunya? Apa materi diskusinya? Apa? Tentang respon masyarakat Mekah dalam dakwah Islam. Nah, dan juga tantangannya. Masyarakat Mekah merespon, ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Nah, sehingga banyak tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah, menyebarkan agama Islam. Pertama misalnya ada penghinaan, cacian, makian, dan lain sebagainya. Ini adalah tantangan dari Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Bahkan bujukan, rayuan, harta, tahta, wanita, sehingga diharapkan Nabi Muhammad SAW itu berhenti berdakwah. Tapi dengan tegas Rasulullah SAW untuk tetap menyebarkan agama Islam. Baik. Terus kelompok 3 tadi tokoh-tokoh penting yang berkontribusi dan mendukung dakwah Islam. Maksudnya apa tadi? Tokoh-tokoh penting yang awal masuk Islam. Ada siapa? Istrinya Nabi Muhammad. Siapa nama istrinya? Siti Khadijah. Terus siapa juga sahabat yang pertama kali masuk Islam? Abu Bakar As-Siddiq. Terus siapa juga? Ali bin Abi Thalib. Terus siapa juga? Utsman bin Affan, Zaid bin Harisa. Nah, ini adalah sahabat-sahabat yang awal masuk Islam dan ikut berjuang membela Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Nah, ini yang dapat kita simpulkan. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan tugas. Tugas kalian di rumah dari diskusi yang tadi. Pertama, latar belakang Nabi Muhammad SAW, dan juga tantangan dan hambatan-hambatan. Terus siapa-siapa yang temannya berjuang Rasulullah SAW pada periode awal, itu ditulis di rumah, ya. Nanti pertemuan minggu depan kita akan dikumpulkan dan kita akan bahas sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya. Baik, anak-anakku semua masih semangat? Ya, baik. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini dapat barokah dari Allah SWT dan kita semua mendapat ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita Pak Guru akan mengajarkan rumus belajar, ya. Rumus belajar. Rumus belajar itu ada 5. Pertama, aku baca, aku tahu, aku lupa, aku ingat, aku bisa, aku sukses. Nah, ini rumus belajar. Kita ulang. Rumus belajar itu pertama, aku baca, aku tahu, aku
diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril itu disuruh membaca. Iqra, Iqra, Iqra. Apa artinya Iqra? Baca. Nah, sehingga perbanyaklah membaca. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.